Oke, kita lanjut ya untuk pabrikasi, lalu prinsip kerja dan karakteristik dari modul fotovoltaik. Yang ini kita mau bahas permasalahan karakteristik modul fotovoltaik. Jadi kita punya ada modul fotovoltaik, ya, fotovoltaik. Nah, modul fotovoltaik ini kita tahu bahwasanya dia beroperasi atau karakteristiknya, ya karakteristik modul fotovoltaik ini kan dipengaruhi oleh dua hal utama. Yang pertama, solar radiasi, radiation ya, radiation atau pancaran surya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah temperatur. Ya, temperatur. Nah, pada bagian ini kita mau mengfokuskan pada pengaruh temperatur ini. Yang mana kita tahu kalau temperatur yang diterima oleh fotovoltaik itu semakin tinggi, maka unjuk kerjanya atau karakteristiknya semakin menurun daripada karakteristik fotovoltaik. Maksudnya tegangan, arus, dan daya keluaran daripada modul fotovoltaik akan menurun. Nah ini ya. Nah, eh, kalau ada ini satu keping fotovoltaik. Nah inilah satu keping fotovoltaik. Nah ini bagian atas permukaannya ya. Lalu ini ada sinaran matahari yang mengenainya. Maka temperatur fotovoltaik yang di sini pas pada permukaan fotovoltaik, inilah yang kita sebut kalau dalam rumusan ini T-cell. T-cell kalau cell lah dia, atau kalau T modul ya untuk satu modul ini. Nah, lalu kalaulah persekitaran ambient ya ambient daripada persekitaran daripada ya Francis ya daripada ini luaran daripada fotovoltaik ini kita ambillah di sini. Di sini ada T ambient ya T ambient. Nah, maka atau TM ya. Dan berdasarkan data sheet daripada fotovoltaik ini kita ada memiliki nantinya ya STC ya standar test condition ya condition dan ada NOCT normal open circuit test ini ya NOCT. Nah, kalau pada STC ya Francis ya NOC pada STC dia ambil solar radiation-nya ini yang ini adalah 1000 watt per meter bujur sangkar. Nah, pada NOCT dia ambil solar radiation-nya 800 watt per meter bujur sangkar ya. Nah, sehingga dalam konteks ini temperatur pada sel ini atau pada modul ini diberikan pertama rumusan yang ini. Jadi T-cell sama dengan NOCT kurang 20 per 800 watt per meter bujur sangkar kali G ya kali tambah temperatur persekitaran ambient ya. Nah, jadi NOCT ini given by manufacturer open ring 45 sampai ke 50 derajat Celcius. Nah, ini ya. Jadi G ini adalah solar radiation ya ketika kita lakukan pengujian ya Francis ya. Nah, ini T-cell atau lebih sederhananya kita boleh pakaikan rumusan yang ini. T-cell sama dengan ambient temperatur tambah 25 derajat Celcius. Nah, apa yang terjadi ketika dia temperatur semakin tinggi ya, semakin tinggi maka keluaran modul fotovoltaik, tegangan, arus dan daya akan semakin menurun. Ini kok semakin tinggi. Ya, ini artinya keluaran 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 bisa tegangan
bisa tegangan ya, atau arus, atau daya. Nah, ini akan turun. Ya, kalau temperaturnya semakin turun, ya semakin turun. Nah, keluaran modul putih tadi tegangan, arus, dan daya ya semakin tinggi. Nah, ini ya. Nah, inilah dia pengaruh temperatur. Ya, Francis ya. Kita berdua aja nih, Francis. Mana Francis? Yang lain Ya, sibuk ya? Pak. Yang lain sibuk, Francis. Sibuk mau akreditasi. Yang lainnya ada beberapa orang akreditasi, Pak. Ya, nggak apa-apa lah. Ini saya record, nanti saya kirim ke grup ya. Oke, Ya, Pak. kita Siap, lanjut, Pak. Francis. Nah, dalam data sheet, nanti kita tunjukkan, kalau ini ada fotovoltaik, ini ada modul fotovoltaik, ya fotovoltaik. Nah, bagian belakang, ini belakangnya ya, belakangnya, ini ada ditulis data sheet. Ya, selalunya ada data sheet. Kayaknya pada data sheet ini ada tertera yang namanya koefisien temperatur. Ya, koefisien temperatur. Nah, koefisien temperatur ini terkait dengan arus dan tegangan. Jadi kalau pada arus maksimum arus hubung singkat, ini kita sebutlah koefisien temperatur ya nantinya pada arus maksimum. Ya, maksimum. Nah, kalau untuk tegangan sama koefisien temperatur pada tegangan maksimum. Nah, ini ya. Nah, ini nilainya ada. Berapa derajat per nantilah berapa degree, berapa derajat Celcius per ampere atau per tegangan, ya per volt. Nah, ini ya. Nah, ini koefisien temperatur dan koefisien temperatur pada arus maksimum dan koefisien temperatur pada tegangan maksimum. Ya, Immanuel ya. Kita lanjut Immanuel. Nah, katakanlah ini ada satu modul fotovoltaik ya, ini modul fotovoltaik. Ini sama yang modul fotovoltaik. Nah, kalau yang ini bagian depan. Ini bagian depan. Artinya bagian depan inilah yang kena cahaya matahari. Ya, yang dikasih cahaya matahari. Cahaya matahari. Ya, cahaya matahari. Nah, jadi ini bagian depannya. Ya, bagian depannya yang selalu dilapisin oleh kaca. Ya, kaca ini. Nah, kemudian yang ini bagian belakang. Ya, bagian belakang. Nah, pada bagian belakang ini ada yang ini tadi. Ada informasi data sheet. Ya, data sheet ini memberikan informasi kepada user, kepada pengguna yang meliputin nantinya dianya itu adalah memberikan informasi katakanlah dimensi. Ya, ukuran yang meliputin berapa panjang, lebar, kemudian ketebalan. Ya. Nah, lalu ada dimensi, ada data sheet ini memberikan informasi elektrik, besaran elektrik, ya elektrik. Elektriknya ini diantaranya ya inilah nanti ada arusnya berapa, lalu tegangannya berapa, dayanya berapa. Nah, inilah ya yang ini. Ya, nah ini dia dalam ini. Dan kita bisa baca di sini ada tertera.
Yang pada umumnya daya maksimumnya berapa, kemudian daya nominalnya berapa, lalu daya maksimumnya berapa, kemudian tegangan rangkaian terbukanya berapa, tegangan maksimum pada daya maksimum berapa, arus hubung singkatnya berapa, arus hubung singkat pada daya maksimumnya berapa, tegangan hubungan terbuka POC-nya berapa, lalu tegangan hubungan terbuka pada saat daya maksimumnya berapa. Nah, ini yang di sini kita boleh baca. Nah, lalu pada NOCT dia sebutkan juga ya, pada NOCT yang tadi berapa solar radiation yang dikedakin, kemudian dayanya berapa, tegangannya juga. Ya. Nah, inilah contohnya. Ya, contohnya nih, kalau ini kita tengok, misalnya lah inilah ya, ini satu fotovoltaik, maka memberikan informasi dimensi dia punya panjang fotovoltaik ini adalah 1.200 mm atau 1,2 meter nih ya. Lalu lebarnya ini yang 600 mm atau 0,6 meter. Ini ya. Lalu ketebalannya, kalau tebalnya ini sekitar 6,8 mm. Ya, nah beratnya kalau kita timbang, kita bawa ini 12 kg. 12 kg. Berat juga ya untuk satu keping modul fotovoltaik ini. Ya. Nah itu. Lalu dari datasheet ini kita bisa munculkan, ya bisa kita tengok besaran-besaran elektrik yang ada. Misalnya ini, yang kita tengok yang ini saja ya, yang Fs 270. Ya 270. Ya 270. Nah, jadi kalau tadi kita tengok di belakang fotovoltaik ini, yang ini ataukah yang ini dan ini, ya, maka kita bisa memperoleh informasi berapa daya nominalnya. Misalnya inilah 70 watt. Ya 70 watt ini ya, 70 watt. Lalu tegangan pada daya maksimumnya 65,5. Ini ya. Artinya kalau dibebanin dengan maksimum daya 70 watt, maka tegangannya 65,5 daripada 88,8 ketika tanpa beban, open circuit ya. Nah ini. Lalu arus pada daya maksimumnya 1,07 ampere. Ya kalau hubungan terbukanya short circuitnya 1,23 ini ya. Nah ini. Ya, nah ini. Lalu yang kita tengok tadi temperatur koefisien. Ya, temperatur koefisien pada daya maksimum min 0,25% per derajat Celcius. Ya, temperatur koefisien pada rangkaian tegangan terbuka min 0,25% per derajat Celcius. Temperatur koefisien pada ini pada tadi temperatur tinggi temperatur rendah untuk open circuit current-nya ya 0,20% per derajat Celcius. Nah, ini ya komparator koefisien ISC-nya plus 0,04% per derajat Celcius. Ya, yang selanjutnya yang dipakai adalah ini ya. Nah, ini dengan loka atau minimum ya. Nah, ini. Ya, nah, kalau yang ini adalah datasheet pada keadaan fotovoltaik ditinjau pada NOCT. Ya, NOCT pada 800 watt per meter bujur sangkar. Kalau yang ini pada 1000 watt per meter bujur sangkar. Nah, inilah ya. Nah, ini jadi nominal power-nya pada 800 watt 52,6. Ya. Jadi kan nominal kalau pada yang 1000 nominalnya mana nih nominal power-nya 70. Ya 70. Ini cuma 52. Ya, karena menurut sifat pun kalau semakin rendah ya semakin rendah seluruh radiasi maka dayanya juga akan semakin menurun ya, Manuel ya. Manuel ada apa-apa pertanyaan? Oh, ramai juga ini.
Ya, Manuel, Johannes, Harry, Nansian, Habib, Martin. Ada? Adolf? Ada apa mau tanyakan? Enggak ada, Pak. Lanjut, Pak. Nggak ada, Pak. Tidak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke, nah sekarang kita mau menengok sambungan. Ya, sambungan daripada fotovoltaik ini. Secara praktikum yang lalu kita sudah kita tengok untuk ini, untuk yang simulasi ya. Nanti untuk prakteknya pun ada juga. Tapi untuk praktek kita hanya menggunakan 2 modul fotovoltaik ya. Kita menggunakan 2 modul fotovoltaik. Modul fotovoltaik di saya ada, banyak, ada 16 keping, ada 16 biji. Cuman permasalahannya karena dalam ruangan, nantinya solar radiation pun kita buat simulator, hanya 2 biji lah yang saya boleh bawa nanti ya. Tingkat cahaya matahari kita simulasikan melalui lampu halogen ya, yang diatur dengan DC power supply. Nah, ini kita tengok ya, pertama ya. When circuit are wired in series. Ya, ketika rangkaian, maksudnya rangkaian fotovoltaiknya disambungkan secara seri, ya maka tegangan masing-masing panel adalah dijumlahkan. Jadi kalau ada ini series, ini ya, yang ini positif ya, yang ada segitiganya ini positif. Katakan ada 2 saja lah ini. Ini positif sambungkan. Ya, ini ada 2 modul. Ini positif, negatif, kemudian ini positif, ini negatif. Kita sambungkan. Ya, lalu kita mau tengok tegangan totalnya. Ya, PT. Nah, ini series, seri. Ya, masing-masing punya tegangan sama. Nah, maka tegangan totalnya adalah kalau ini P1, ini P2, ya, yang mana P1 ini sama dengan P2, maka PT ini sama dengan P1 tambah P2 atau 2P1. Atau ini sama dengan 2P2 ya. Nah, ini. Oke, artinya masing-masing tegangan panel is added together, ditambahkan secara bersamaan. But the ampere remains the same. Artinya kalau ini keluaran arusnya I1, lalu ini I2, ya, maka arus totalnya kalau di sini ini IT, ya, IT sama dengan I1 atau IT sama dengan I2, ya. Nah, ini sifatnya kalau series. Sama seperti rangkaian listrik yang lain, kalau kita menghubungkan katakanlah sebuah atau beberapa resistor yang tersambung secara series, maka tegangan pada masing-masing resistor kalau untuk totalnya adalah dijumlahkan. Arusnya adalah pada masing-masing resistor adalah sama, ya. Dan kemudian when circuit are wired in parallel. Artinya kalau ini tadi ini series, ini paralel. Kita sambungkan secara paralel. Ya, ini sambungan paralel ya. Paralel itu kalau positif ketemu dengan positif. Lalu kalau negatif ketemu dengan negatif. Berapa P totalnya? Ini ya P totalnya. Tadi kan ada P1, ada P2. Lalu di sini ada I1, kemudian ini ada I2. Kita mencari I total. Ya. Maka P totalnya untuk paralel sama dengan P1. Atau P total ini sama dengan P2. Ya, sama ya. Dan I total itu sama dengan I1 tambah I2. Ya. Sehingga pada 2 atau lebih modul fotovoltaik yang disambung paralel, maka tegangan totalnya adalah tegangan masing-masing fotovoltaik. Dan arus totalnya adalah penjumlahan dari masing-masing tegangan fotovoltaik. Itu dia ya. Nah, ini. The PV cell in a module can be wired to any desired voltage and current.
Ya, photovoltaic module can then be wired together to create PV array. Nah, ini kan masih 1, 2, 3, 4 biji mungkin ya. Ya, lalu kalau ada 1, 2, 3 disambungkan secara series. Kemudian masing-masing tadi kita panggillah string. Lalu string kita sambungkan paralel. Ya, ikut keperluan lah. Maka ya keadaan seperti itu kita panggillah photovoltaic array. Ya, photovoltaic array. Ya, nanti ada string. Kemudian kemarin itu ketika kita praktikum kita sebut sebagai susunan berapa kali berapa. Nah, itu ya yang awalnya adalah untuk berapa jumlah photovoltaik yang tersambung secara series. Ya. Lalu ada berapa yang katakanlah string, ada berapa string yang tersambung secara paralel. Itulah ya. Nah, untuk combination of series dan paralel. Ya, sekarang kita tengok contoh. Ya, kita tengok contoh ya. Sekarang kita tengok contoh ini. Ya. Ini masing-masing fotovoltaik. Ya, masing-masing fotovoltaik memiliki tegangan dan arus yang sama. Ya, ini masing-masing 6 volt dan 1,5 ampere. Ini juga 6 volt dan 1,5 ampere. Ini juga 6 volt 1,5 ampere. Ini 6 volt dan 1,5 ampere ya. Ini masing-masing. Ya, ingat ya, Adolf ya. Ketika kita mau menyambungkan baterai secara series, maka negatif baterai disambungkan ke positif baterai yang lain. Kan gitu ya? Ya, Pak. Ya, kalau kita memparalelkan baterai, dua buah baterai, masing-masing positif kita sambungkan. Dan masing-masing negatif kita sambungkan. Ya? Jangan ini ya, jangan terbalik kita nyambungkannya. Ketika kita memiliki polaritas, ya polaritas dari polaritas atau terminal positif negatifnya. Nah, yang ini coba tengok ini ya. Ini kita bagi atas dua kumpulan, dua grup. Ini satu, kemudian ini satu lagi. Ya, ini artinya apa? Kumpulan yang pertama, ini grup pertama lah saya tulis ya. Kemudian ini grup kedua. Ini karena dia sambungan seperti ini. Artinya ini negatif ketemu positif. Dua ini tersambung secara series. Nah, inilah kalau saya gambarkan. Ya. Ini positif, ini positif. Lalu negatif, yang ini negatif. Negatif ya. Jadi negatif tersambung positif. Yang ini series, dua PV modul tersambung series. Lalu sama juga ini tersambung secara negatif, fotovoltaik yang ini tersambung ke positif yang ini. Ada dua. Inilah dia kalau saya gambarkan lagi ya. Nah, ini ya. Nah, maka dari dua ini, yang ini kan negatif ya. Yang ini negatif, sambungkan ke negatif. Kemudian positif, sambungkan ke positif. Jadilah ini dia. Nah, ini. Ya, maka kalau mau kita cari, inilah P totalnya berapa. Lalu arus totalnya berapa di sini. Ya. Nah, maka kalau ini tadi, ini ada 6 volt. Lalu di sini 6 volt. Ini kan jadi tegangan di sini. Yang ini kan jadinya kan 6 volt ditambah 6 volt, 12 volt kan totalnya. Ini kan sama di sini ya. Jadi 6 volt tambah 6 volt sama dengan 12 volt. Inilah tegangan totalnya. Inilah dia ya, 12 volt. Sedangkan arusnya ini masing-masing kan 1,5. 1,5, 1,5. Artinya sama ya kalau siri. Yang di sini kan 1,5 ampere. Yang sini juga 1,5 ampere. Dan arus totalnya menjumlahkan ya 1,5 tambah 1,5 sama dengan 3 ampere. Nah, inilah dia. Ya.
Nah, inilah yang seperti ini benda simple, tapi kita harus pahamkan. Harus kita pahamkan. Ketika kita sebagai insinyur nantinya, ya engineer yang mau bekerja di lapangan, lalu ada beberapa keping modul fotovoltaik mau kita buat paralel. Nanti kita lebih lanjut lagi mempelajari bagaimana ketika ada keadaan seperti ini, berapa jumlah fotovoltaik yang bersesuaian yang mau disambung secara seri ataupun secara paralel ataupun kombinasi keduanya, seri dan paralel gabungannya ya. Nah itu. Lalu kita tengok lagi lebih lanjut yang ini. Nah ini. Ini kita tengok yang ini ya, atas ya. Ini kan positif ke semuanya disambungkan. Ini negatif semuanya disambungkan. Artinya apa? Dalam hal ini tersambung 4 buah modul fotovoltaik tersambung secara paralel. Ya, tersambung secara paralel. Ingat kalau paralel tegangan totalnya adalah sama-sama modul fotovoltaik itu sendiri ya. Ini ya, kalau saya gambarkan lah inilah dia modul fotovoltaiknya. Ini ya. Ini ya P total. Nah, jadi P totalnya adalah tegangan pada modul fotovoltaik. Jadi berapa? Inilah sama dengan 12 volt. Ya, 12 volt. 12 volt. Lalu arusnya berapa? Arusnya menjumlahkannya. Di sini kan ada 3,5 ampere. Ini sini juga 3,5. Ini juga 3,5. Yang ini juga 3,5. Arus totalnya di sini karena ini paralel, maka yang ini ya, yang ini I total sama dengan ada 4 kali 3,5. Ya, jadi 14 ampere ya. Inilah dia. Boleh paham itu ya? Ya. Oke, kemudian kita tengok yang ini. Nah, ini kita tengok. Tengoklah ini. Ini negatif ke positif. Lalu pergi lagi negatif ke positif. Pergi lagi negatif ke positif. Negatif ke positif. Lalu negatifnya ini pergi ke positif fotovoltaik yang lain. Dari negatif dia pergi ke positif fotovoltaik yang lain. Dari negatif dia pergi ke positifnya. Negatif pergi ke positif. Negatif pergi ke positif. Nampak ini ya? Karena sambungannya positif negatif, positif negatif, positif negatif, terusnya, maka ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Kali 2, 10. Ada 2 buah 10 modul fotovoltaik yang tersambung secara series. Ya, maka tegangan total adalah, tegangan totalnya ini adalah, yang ini ya, kalau kita tengok ini ya, ini dari sini terminal ini, kemari 10-nya. Artinya gini, kalau ini ada 1, lalu ini sambungkan, kemudian bla 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 sampai seterusnya. Ya, ini ada 10. Ini 1, 2, seterusnya sampai 10. Disambungkan secara series. Nah, inilah. Ini ya. Nah, maka P totalnya sama dengan 10 kali 12. Inilah yang 120 volt. Nah, ini ya. Nah, ini karena series, maka arusnya total yang di sini adalah arus dari masing-masing modul fotovoltaik, yaitu 3,5 ya. Maka IT-nya sama dengan 3,5 ampere. Nah, inilah ya. Nah, ini ya, tolong pahamkan ya, yang seperti ini. Oke, Adolf ya. Oke, lalu Adolf. Ya, Adolf. Ya, Pak. Siapa lagi namanya ini? Ya, Emmanuel, Francis, Harry, Nansian Habib, ya Martin. Di dalam modul fotovoltaik kita selalunya ada dipasang 1 atau lebih, 1 ya, rangkaiannya 1 atau lebih dioda. Jadi kita tahu kan fungsi dioda untuk mengalirkan arus. Dan arus dioda ini bisa mengalir hanya dari anoda, ya, dari anoda ke katoda. Ya, dari anoda ke katoda. Kalau kemari tidak bisa. Kalau kemari dia akan blok. Ini akan blok. But cannot flow this direction. Ini ya, kalau current can flow this direction, arah di sini. Arus boleh mengalir dari anoda ke katoda saja.
Kalau dari sini tidak boleh, harus ini diblok. Ya. Inilah sifat dioda, inilah dimanfaatkan pada sambungan modul fotovoltaik. Berdasarkan sambungan yang ada ini, maka ada dua jenis dioda yang dipasang pada modul fotovoltaik ya. Pada modul fotovoltaik. Nah, yang pertama kita sebut dioda bypass. Ini ya yang pertama. Lalu yang kedua adalah block dioda. Ya, blocking diode. Ya. Blocking diode ini. Nah, ini ya. Nah, artinya apa? Fungsinya untuk apa? Mana yang bypass? Ini dia. Bypass ya, bypass. Jadi kalau ada satu modul fotovoltaik, sebab gini, nantinya kan kalau pada backside itu, pada backside sisi belakang, ya sisi belakang modul fotovoltaik kan ada, katakanlah ada terminal positif negatif, ya positif negatif. Lalu pada terminal positif negatif ini kita sambungkan satu buah dioda. Nah, inilah dia. Ini kan terminalnya yang sambungkannya. Ya, lalu kita sambungkan dioda dari positif ke negatif. Ya, dari positif ke negatif. Artinya apa? Kalau fotovoltaik ini katakan ada shading, ya mungkin dari kotoran burung atau daun ada terjatuh di atas fotovoltaik ini. Ya, performanya kan akan turun atau sama sekali ini tertutup. Kalau ada ini rangkaian series, kita kan maukan walaupun dia berkurang, tapi kita maukan arus tetap mengalir dan tegangannya ada. Nah, inilah dia ya, akan mengalir kemari. Artinya di bypass yang dari sumber ini melalui satu dioda yang kemari. Nah, ini ya, inilah kita panggil bypass dioda. Dan satu lagi ada blocking dioda ini. Artinya apa? Selalunya fotovoltaik itu sebagai sumber tegangan DC yang memberikan tegangan. Ketika memberikan tegangan, rangkaian tertutup arus kan akan mengalir. Nah, katakan dalam hal ini dianya digunakan untuk cas baterai, ya untuk mengecas baterai. Ya, ketika kondisi seperti ini, arus kan akan mengalir dari fotovoltaik ini, kemudian ke cas baterai ini. Ya, sambungkan ini kan positif dan ini negatif. Positif sambungkan ke baterai, negatif sambungkan ke negatif baterai sambungkan ke negatif terminal dari modul fotovoltaik ya. Nah, ini. Nah, dalam keadaan seperti ini, nantinya kita tinggal menyambungkan. Ya, tinggal menyambungkan mana yang positif ke positif, negatif ke negatif. Artinya apa dalam keadaan seperti ini? Arus akan mengalir dari fotovoltaik ke baterai. Ya, ini pada siang hari. Kalau pada malam hari, ini kan tidak menghasilkan, tidak menjerit, tidak membangkitkan listrik. Ya, kalau tidak ada blocking diode ini, fotovoltaik ini jadi beban oleh baterai ini. Ya, arus akan mengalir dari baterai ke fotovoltaik. Tapi karena adanya dioda ini, maka arus dari baterai akan dia blok. Di blok artinya tidak akan mengalir ke fotovoltaik. Nah, fungsi dari dioda di sini adalah sebagai ngeblok arus, maka diodanya ini kita panggil sebagai blocking dioda ya. Nah, inilah dia. Oke, dari ini semua. Ada apa-apa pertanyaan?